Dosen nyentri. Kan saya buka dulu untuk mata kuliah prestasi drama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agenda presentasi kelompok yang terakhir ya, prestasi drama ya. Ini terakhir setelah UTS baru sosiologi dimulai ya. Kayak gitu ya. Sekarang topiknya apa? Yang kalian siapkan? Oke. Berarti mundur satu pertemuan ya, Kak Paulus. Oke, silakan. Dalam drama terpalu dan dalam materi yang pertama yaitu apa itu arsitek dalam drama tata artistik atau sekian dari adalah elemen arsitek dalam pendidikan teater yang mencakup pengaturan panggung, tata cahaya, tata busana, gas, musik, dan properti yang secara visual dan estetis mendukung makna dan pementasan. Menurut kita tahun 2018 secara sintetik merupakan elemen pendukung pertunjuk teater yang memiliki beberapa bagian di dalamnya, yakni tata panggung, tata cahaya, tata musik, tata hias, dan tata busana. Tata artistik bukan sekedar hiasan visual, tetapi bagian integral yang menerjemahkan teks lokal ke dalam ruang panggung dan suasana serta membentuk komunikasi yang dramatik dan penampilan. Tata panggung merupakan penataan tata panggung termasuk rapor, dekor, dan elemen visual yang mewujudkan tempat, waktu, dan suasana lawan. Menurut Rambang tahun 2006 menyatakan bahwa scenografi merupakan elemen visual lingkungan teater dan refleksi dari antar elemen teater. Tahun 2018 menekankan bahwa letak artistik membangun identitas panggung dan berfungsi sebagai ekspresi artistik yang menunjukkan. Yang berikutnya yaitu fungsi tata panggung. Mewakili setting tempat dan waktu. Tata panggung menggambarkan latar belakang kejadian dalam lakon, misalnya rumah, jalan, hutan, seperti serta periode waktu sekarang, masa lalu, dan masa depan. Memberi petunjuk visual kepada penonton tentang gimana dan kapan cerita berlangsung, menciptakan atmosfer atau suasana melalui pemilihan dekor, warna, tekstur seperti panggung. Penata panggung dapat menyampaikan motif cerita gelap, cerah, kacau, tenang, dan sebagainya. Jadi Antono dalam artikelnya menekankan bahwa tata panggung sebagai latar belakang waktu dan suasana sangat penting dalam dramatika pementasan. Dan ketika ada pertemuan karakter di interaksi aktor, tata panggung dapat menegaskan karakter pementasan dengan properti tertentu, misalnya sofa mewah menandakan karakter gaya, sementara properti sederhana menandakan kesederhanaan. Selain itu, ruang panggung, posisi, ketinggian, atau akses menggunakan aktor dan hubungan untuk pemenang. Yang keempat adalah menyediakan ruang dramatis. Tata panggung yang baik menciptakan ruang naratif tempat aksi berlangsung secara optimal dengan sudut pandang visual yang mendukung pesan dramatik. Yang kelima adalah menyampaikan simbolis dan makna. Elemen dekor bisa bersifat simbolik, bukan literal, misalnya pohon kering bisa melambangkan kematian, ruang sipit bisa menandakan tekanan batin, dan lain sebagainya.
Selanjutnya proses perancang kata panggung. Foto panggung dimulai dari analisis naskah untuk memahami makna latar, karakter, dinamika cerita. Lalu dilanjutkan dengan kolaborasi antara penerjemah panggung dan sutradara untuk merepresentasikan ide visual. Kolaborasi tentang distinct dalam naskah drama memerlukan kemenangan dalam berbagai interaksi antara elemen korban sehingga proses visual dapat diterjemahkan secara efektif ke dalam panggung. Selain itu, metode kreatif seperti desain memungkinkan menata panggung mengembangkan konsep visual melalui proses empati terhadap cerita, ide, perspektif, dan evaluasi bersama tim artistik sehingga panggung tidak hanya estetik tetapi juga mendukung arti dan pengalaman drama. Nah, misalnya menurut penelitian di tahun 2022 tantangan dalam total panggung. Yang berikut yaitu keterbatasan anggaran dan sumber daya. Dekor mahal atau kompleks bisa sulit diwujudkan terutama dalam pementasan skala kecil. Dan berikutnya itu keseimbangan antara fungsi dan estetika. Penata panggung harus membuat dekor yang menarik sekaligus berfungsional agar tidak menghalangi aktor atau alur cerita. Yang berikutnya itu adaptasi ruang panggung, jenis panggung, mengenai bagaimana skenografi dirancang. Yang berikutnya itu simbolisme yang tidak eksplisit terlalu abstrak bisa membuat penonton kebingungan, sementara terlalu literal bisa mengurangi ruang imajinasi. Yang berikutnya adalah tata lampu. Tata lampu atau pencahayaan lampu adalah pengaturan lampu yang meliputi peningkatan intensitas warna, tanda, dan efek cahaya untuk menciptakan atmosfer fokus visual dan makna dramatik. Penonton tahun 2019 menegaskan bahwa tata cahaya adalah unsur artistik pornografi sekaligus memberikan ekspresi estetis pada objek dan aktor. Menurut Kepala tahun 2021 menyatakan dalam teknik lampu panggung bukan sekedar bola, tetapi sistem yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung narasi. Ada lampu yang pertama ada penerangan atau visibilitas, yaitu fungsi dasar untuk lampu adalah pendukung dan terlihat oleh penonton sesuai kebutuhan pementasan. Namun tidak semua debat harus terang penuh. Variasi kualitas terang atau ringan atau gelap digunakan untuk menciptakan dinamika visual. Yang kedua, menciptakan suasana atau lampu dengan warna tertentu, misalnya warna merah, biru, orange. Biasanya menyampaikan emosi atau suasana marah, sedih, tenang, bagus. Efek cahaya seperti bagian atau pergeseran fokus membantu menandai transisi adegan untuk transisi adegan atau perubahan suasana. Orang saksi yaitu penanda cahaya dapat melihat dapat sorotan atau mengulangi. Perhatikan yang pada aktor atau objek penting, misalnya spotlight pada aktor saat monolog. Yang keempat, dimensi ruang, yaitu penempatan lampu dari berbagai sudut seperti bright, light, ciptakan kedalaman visual panggung, bayangan, yang terakhir ada peran komunikasi interaktif, yang membantu dalam menyampaikan tema tanpa dan emosi dan berdialog karena peran cahaya bisa menyampaikan makna secara berbalik.
Teknik pencahayaan cahaya yang pertama adalah sisi teknik seperti grading, fade-out atau blackout cahaya yang mendadak patah di belakang untuk transisi atau menciptakan efek dramatik. Yang kedua adalah keseimbangan warna. Penataan cahaya harus menjaga agar kombinasi warna dan harmonis agar tidak membuat terdapat terlalu berisik atau kehilangan konsistensi visual. Yang ketiga adalah penempatan lampu. Lampu biasanya dipasang di atas panggung dari depan lalu bisa menciptakan pencahayaan multidimensi. Yang keempat adalah fokus cahaya, menentukan titik-titik fokus sempat di mana cahaya diarahkan untuk menyertai aktor atau properti tertentu, sementara fokus yang sengaja dibuat lebih gelap atau tentram. Mencari dalam kata lampu. Batasan peralatan tidak semua produksi teater punya peralatan canggih. Lampu ada, jumlah controller, terutama teater komunikasi kecil. Yang kedua yaitu koordinasi dengan peta panggung. Penataan lampu harus selaras dengan dekor panggung agar tidak menimbulkan bayangan tak diinginkan atau menyembunyikan elemen penting. Yang ketiga yaitu pertimbangan anggaran. Efek cahaya dan lampu khusus bisa sangat mahal sehingga dirancang harus realistis dan dengan keselamatan. Yang berikutnya itu keselamatan. Penempatan lighting dan listrik harus aman untuk aktor dan terutama di atas rem panggung. Baik, sekian presentasi yang didapatkan Sini saya ingin bertanya mengenai kata panggung. Kan di DPP itu terdapat beberapa kata panggung dan menurut Anda ini prinsip apa dalam kata panggung ini yang paling menentukan keberhasilan eh, dalam sebuah pementasan.
Baiklah, boleh ditanyakan lagi. Silakan Mbak Lucy. Silakan, kita kan melalui fungsi tata ruang. Pada fungsi tata ruang itu kan di PPDA Anda sudah dijelaskan. Tata suasana atau kelompok Anda, kelompok itu apakah ya lebih merasakan mood dari pertemuan itu atau jawab tangan pemain. Jadi penonton itu lebih berfokus pada pencahayaan atau lebih ke dialog atau acting para pemain. Itu ada yang tanya. Baik, namanya saya dari apa ada dari sebuah sangat percaya dalam kaitannya apa dan bagaimana cara mengatasinya salah paham tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mama kita terlebih dahulu. Pertanyaannya itu salah satu unsur yang paling penting dalam kata panggung itu selatan. Karena itu mata itu yang tadi membentuk ruang dramatik atau memberikan petunjuk sesuatu pada penonton tentang waktu, tempat, terus suasana cerita itu. Modern itu tidak hanya menjadi gambar belakang, tetapi juga itu mempengaruhi cara aktor bergerak atau fokus penonton, sehingga interpretasi emosi dalam
Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fisya. Menurut kelompok kami dalam pementasan drama, keduanya sangat penting. Tetapi penonton umumnya lebih terpengaruh oleh acting. Jadi, um, dalam drama tersebut kan itu kan kebanyakan penonton itu lebih fokusnya itu pada acting lah. Jadi keduanya sih, jadi lebih kayak semisal adegan yang dilakukan oleh pemain atau orang tersebut. Di pas itu kan setiap kali actingnya itu kan sesuai ya Mbak ya. Jadi ada warna. Jadi semisal warna merah atau oranye itu kan sudah dilambangkan di apa namanya? Disesuaikan dengan emosi, dengan sedih, marah, atau dengan apa ya? Jadi lebih fokusnya itu untuk keduanya, Mbak. Jadi ketika lampunya itu dirembang atau dimatikan, itu pasti adegannya itu berpindah kan, Mbak. Jadi sedih. Jadi pasti penontonnya itu kaget, wah kok kenapa ya? Pas tiba-tiba itu adegannya itu langsung ditampilkan. Jadi fokusnya itu untuk keduanya. Di saat lampu mati, pasti penonton semua kaget kan, Mbak. Heran. Loh, kenapa? Pasti kaget kan? Selak untuk lampunya itu, jadi pas lampunya mati, apa namanya? Itu Mbak. Jadi menurut kami itu keduanya penting. Pementasan itu, yaitu lampu dan itu Mbak. Jadi lampu itu mungkin kalau Anda itu hanya dalam mewarnai atau bagian pada ya. Dari saya kan PTN dulu sebagai sendiri. Ya, jelas ada sih kesalahan kejayaan saat banyak angkot tampil ke dalam. Seperti suaranya tidak tepat, atau sebagian angkot tidak terlihat jelas. Cara mengatasi itu dengan membuat peta pencahayaan sesuai logik, memberi tanda posisi aktor, serta melakukan latihan lebih teknis untuk mengenai cahaya dan pergerakan pemain tepat saat pementasan berlangsung. Baik, sekian presentasi. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, maka presentasi kita bahas hari ini akan terus dibawakan. Kata melalui kata panggung dan kata itu adalah pilar penting dalam pementasan drama atau teater karena secara visual mengekspresikan makna lakon, menciptakan suasana dan memperkuat komunikasi antara penonton dan penonton. Pemahaman mendalam tentang skenografi dan pencahayaan sangat dibutuhkan oleh sutradara dan merasa artistik agar pementasan tidak hanya menarik secara estetika tetapi juga berarti sesuai drama tulis. Dalam konteks teater Indonesia baik kontemporer maupun tradisional, dua aspek ini bisa disesuaikan dengan kondisi produksi lokal dan nilai-nilai budaya setempat. Baik presentasi yang berkonsep pada seniman ini namun memang sebesar-besarnya keberadaan sama itu kedua yang berbeda. Oke, boleh silakan dulu kembali. Oke, itu tadi ya presentasi kelompok terakhir ya, apresiasi drama ya.
tapi baru masuk satu tahapan tata panggung ya. Tata artistik itu banyak seperti yang disebutkan di awal presentasi tadi, itu banyak. Hari ini tadi fokusnya hanya pada tata panggung dan tata lampu ya. Selanjutnya nanti karena sudah selesai gitu ya, maka saya akan menyampaikan materi. Setelah saya selesai menyampaikan materi, bisa diisi untuk konsultasi lagi pasca UTS ya. Nanti kalau saya sudah menyatakan fix, naskahnya boleh langsung disubmit. Tapi kalau masih belum bisa, revisi. Semakin banyak revisinya berarti waktu uploadnya kan semakin mundur. Ya, jadi tuh nanti kalau semakin mundur kan nggak hampir sulit ketika mencari jurnal yang dadakan. Ya, jadi kuncinya ada pada kalian sendiri. Semakin cepat selesai, maka semakin cepat submit. Semakin cepat submit, proses untuk publikasi semakin dekat. Ya. Dulu 2 jurnal itu mata kuliah apa? Kan tadi ada 2 katanya. Nah, ya, sebenarnya kan sudah pernah berarti jawabannya yang seperti itu sebenarnya. Cuma apa sebenarnya Jalannya 3, yang satu enggak jadi. Oke. Jadi seperti itu ya. Ini untuk wilayah apresiasi drama. Ketika kita membahas tata artistik ini ya, selain menjadi artistik ya di dalam pertunjukan, ini akan memberikan soft skill. Tadi baru masuk kedua itu. Jadi ketika seseorang misalnya mahasiswa, kebetulan di UNIM ini kan juga ada UKM yang namanya UKM teater. Ya. Dan ada mata kuliah apresiasi drama, dan nanti semester 7 ada mata kuliah penyutradaraan dan pementasan. Kebetulan bisa di UNIM juga ada UKM. Nah, di dalam proses teater ada yang namanya tata artistik, ya, ada tata lampu dan juga tata panggung. Ini tidak sekedar artistik, tetapi orang-orang yang akan menangani ini, 2 bidang ini, otomatis dia akan punya kecakapan 2 itu. Kecakapan menata panggung sama kecakapan menata lampu. Yang namanya kecakapan ini nanti di kehidupan sehari-hari itu menjadi soft skill. Jadi tata panggung itu kan tidak di dalam teater kalau kalian berproses misalnya ketika nggak ada anggaran, bagaimana sebuah pementasan itu tetap terselenggara, kan bisa membuat panggung sedemikian rupa bagaimana itu terbentuk simbolisasi panggung, sehingga ada apa? Ada kemampuan dekorasi. Ya misalnya nggak punya gedung, di sini mana ada gedung pertunjukan, nggak ada kan di UNIN. Ya. Tetapi ya mata kuliah dalam pementasan saya sudah mengampu sejak 2016. Dan pentasnya di mana? Kadang di ruang kelas, kadang di Nusantara, ya. Seperti itu. Jadi itu disulap menjadi panggung. Itu adalah kemampuan dekorasi di sini. Ya, tuh. Yang pertama, kemudian tata lampu. Nah, tata lampu kalau ini menguasai, apakah di mata kuliah saja itu sudah selesai bisa menguasai kecakapan? Tidak cukup. Ya. Makanya kalau ingin menguasai mata kuliah pementasan juga harus gabung di kelompok teater UKM itu. Nah, ini akan terintegrasi dan nanti gongnya akan ketemu di penyutradaraan dan pementasan. Ya, ini kan sudah ada 2 anak yang punya kecakapan itu. Yang satu dulu sudah alumni ya, angkatan 2019, diterima karena punya kecakapan teater salah satunya. Dan yang kedua ini baru kemarin yang baru PPL gitu ya. Itu juga dilamar lembaga sama angkatan 2019 itu gara-gara juga berteater dan kecakapan-kecakapan yang lain. Nah, ada 2
kecakapan, 2 anak yang menerapkan itu. Nah, apakah saya kan sudah menyampaikan ya beberapa kali ada beberapa mata kuliah yang berbasis kecakapan. Nah, disitulah ya. Dulu saya kenapa saya bisa mengampu pendidikan dan pementasan dan bisa dibentuk seperti ini? Karena saya punya kecakapan di pendidikan dan pementasan. Dulu sebelum saya mata kuliah ini diampu Pak Doni. Tahu Pak Doni? Kak menangi Pak Doni. Ya, Pak Doni ya. Dia dulu diampu Pak Doni. Jadi pertunjukan itu hanya ujian saja. Ya, kayak drama televisi atau drama di sekolah. Hanya gitu saja. Karena beliau ya tidak punya kecakapan yang lebih di sana. Karena saya punya kecakapan ketika saya mengampu mata kuliah ini di tahun 2016, maka artistik pertunjukan itu saya hadirkan semuanya. Harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Nggak ada Pak Amir di rumah lampu untuk tata artistik, untuk tata pencahayaan. Jadi anak-anak pentas angkatan 2016 dulu mau pentas ngambil properti, pinjam kain, pinjam apa di rumah saya. Terus dibawa ke sini buat ujian. Dan dibuka untuk umum. Penonton boleh nonton. Jadi selain kelas ini ada boleh nonton. 2016. Kemudian 2019 saya dapat hibah. Dan hibah basisnya mata kuliah penyutradaraan dan pementasan. Saya lengkapilah itu fasilitas dan saya berikan di sini untuk sebagai media pembelajaran. Bisa dipakai SBM, bisa dipakai untuk luaran pendidikan. Seperti itu sehingga sekarang sudah tidak perlu ke rumah saya lagi pinjam. Di sini sudah tak beri. Hibah saya berikan ke sini. Mungkin yang saya masukkan ke sini dulu kurang lebih 10 juta. Biasanya kan hibah itu bonusnya dosen. Tapi karena saya ingin mahasiswa yang mempunyai soft skill dan bisa bertarung di sana, nggak apa-apa lah. 10 juta ini untuk arah-arah sama. Itu harapan saya. Ya. Jadi di UKM itu sifatnya mana suka, jadi yang mau ya berarti masuk ke sana. UKM gitu kan. Ya. Jadi juga nggak banyak, karena nggak banyak yang suka. Karena orang-orang yang punya soft skill itu juga nggak banyak yang mau mengambil jalan itu. Rata-rata yang diambil adalah menjadi orang yang pada umumnya. Gitu kan. Nah, tetapi ada mata kuliah paksaan di bahasa Indonesia, beruntungnya itu dipaksa untuk melakukan pertunjukan di mata kuliah penyutradaraan dan pementasan. Nanti waktunya dipaksa di semester 7, sekarang di semester 5, jadi 1 tahun lagi. Ya, biar nanti tahu. Ya, karena apa nanti itu satu-satunya pengalaman mungkin kalau yang nggak tertarik ya, satu-satunya pengalaman yang terkait dengan penyutradaraan dan pementasan. Itu nanti misalnya tiba-tiba menjadi pendamping, ya. Oh, aku dulu latihan itu kayak gini. Nah, ketika jadi guru pendamping itu punya memori itu. Sehingga dia punya imajinasi, oh tak kembangkan kayak gini lah. Improve-nya kayak gini lah, dampingi anak-anak lah. Jadi kayak mungkin itu tambahannya ya. Jika ada yang ditanyakan silakan. Jika tidak ada ditanyakan, boleh langsung konsultasi jika memang ada yang konsultasi. Ada yang mau konsultasi silakan. Monggo. Jangan lupa subscribe.